Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi kali ini di dalam mata kuliah manajemen basis data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai SQL ya, atau Structured Query Language. Ya, seperti yang dapat kalian lihat di layar kalian ini, di sini kita akan membahas mengenai SQL1. Kenapa saya buat SQL1? Karena nanti kita akan membagi materi ini menjadi dua part ya. Jadi di SQL1 kita akan mempelajari 3 bagian dari SQL, dan nanti di SQL2 kita khusus akan mempelajari mengenai select query gitu ya. Oke. Seperti yang sudah kalian lihat dalam slide yang sudah saya bagikan sebelumnya ya, SQL itu adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi data dari suatu database relasional ya. Nah, komponen SQL ini terdiri dari antarmuka pengguna atau user interface, kemudian sekumpulan tabel di dalam database, dan perangkat lunak yang mendukung relational database management system ya. Jadi untuk menggunakan SQL ini, kalian itu membutuhkan sebuah software ya, misalnya seperti MySQL ataupun seperti Oracle ataupun PostgreSQL. Nah, itu semua adalah software-software yang mendukung RDBMS ya. Nah, software ini nanti untuk menggunakannya ada user interface-nya, ada komponen antarmuka yang dapat digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan si RDBMS-nya tersebut ya. Nah, adapun sekumpulan tabel dalam database, nah ini seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya, di mana kita sudah membuat yang namanya perancangan database melalui IRD ya. Nah, sekarang kita akan menerjemahkan IRD yang sudah kita rancang tadi ke sekumpulan tabel dalam database yang tersimpan di dalam perangkat lunak RDBMS. Oke. Nah, tujuan dari SQL, nah itu dapat kalian lihat sendiri ya, seperti yang sudah saya bagikan dalam slide pada minggu sebelumnya. Nah, hari ini saya akan fokus kepada bagaimana kita mengimplementasikan sintak-sintak SQL ini ya. Nah, jadi kayak tadi saya bilang ya, pembahasan mengenai SQL ini akan terbagi menjadi dua bagian, di mana di SQL1 ya itu akan dibahas mengenai DDL, DML, dan DCL ya. Nah, DDL ini adalah perintah-perintah dasar untuk mendefinisikan objek-objek yang terdapat di dalam database ya. Jadi misalnya untuk membuat tabel, membuat database ya, memodifikasi database, menghapus tabel. Nah, itu semua menggunakan perintah yang masuk ke dalam jenis DDL. Nah, kemudian nanti ada lagi DML. Nah, di sini manipulation ya. Jadi di sini sintaks-sintaks yang digunakan untuk memanipulasi objek database ya. Nah, jadi di sini nanti ada yang namanya insert, update, dan juga delete. Nah, jadi ini lebih berhubungan kepada data-data yang akan kita simpan di dalam database-nya. Nah, adapun DCL, nah DCL ini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk pengaturan akses pengguna terhadap database. Nah, jadi ini biasanya lebih kepada DBA ya, Database Administrator. Jadi dia yang berhak untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses ke sebuah database yang terdapat di dalam aplikasi RDBMS-nya. Nah, nanti di bagian kedua kita akan mempelajari mengenai Data Query Language ataupun DQL ya. Nah, DQL ini nanti akan memakan satu waktu yang lebih khusus ya, karena nanti cukup banyak di situ melibatkan logika-logika yang harus kita gunakan untuk dapat menghasilkan data-data yang sesuai dengan keinginan seperti itu ya.
Nah, sekarang kita akan melihat beberapa perintah dari DDL. Nah, di sini perintah yang pertama adalah untuk membuat database ya. Nah, di sini kalian bisa lihat perintah dasarnya adalah create database, kemudian diikuti oleh nama database ya. Nah, jadi ini bagian yang saya beri format lebih tebal dan berhuruf besar. Nah, ini artinya adalah sintaks yang harus dituliskan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi apa yang kalian lihat di sini itu yang harus kalian tulis gitu ya. Nah, adapun yang bagian belakangnya, nah ini bebas untuk kalian definisikan dengan penamaan yang kalian inginkan gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada 3 jenis perintah dalam DDL: untuk membuat database, untuk merubah database, dan untuk menghapus database ya. Nah, selanjutnya DDL juga digunakan untuk mendefinisikan objek selain database, yaitu table itu sendiri ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah create table yang diikuti oleh nama tabelnya apa. Nah, kemudian di dalamnya ini baru diikuti oleh nama-nama kolomnya atau nama-nama fieldnya ya, nama-nama field. Jadi setiap kolom suatu tabel ya. Nah, nama field ini adalah nama atribut yang terdapat di dalam IRD seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga harus diikuti oleh tipe data ya. Jadi setiap satu nama field itu harus memiliki satu tipe data ya. Nah, tipe data ini sendiri itu nanti tergantung kepada software RDBMS-nya ya. Nah, jadi yang umum yang kita sering gunakan gitu kan ya, tipe data itu kan ada tipe data numerik ataupun tipe data string seperti itu ya. Nah, nanti juga ada tipe data untuk tanggal. Nah, itu lain lagi. Kemudian nanti ada juga tipe data untuk menyimpan gambar. Nah, nanti kita akan membahas itu khusus di bab mengenai MySQL ya, karena kita akan menggunakan MySQL sebagai software RDBMS-nya. Nah, adapun SQL constraint, nah ini adalah batasan-batasan ataupun aturan yang ditetapkan gitu ya. Nah, ini nanti ada beberapa, kita akan lihat di slide selanjutnya ya, dan juga saya kan sudah baca gitu ya. Nah, SQL constraint ini contohnya misalnya adalah kita mendefinisikan bahwa kolom tersebut atau field tersebut dia merupakan sebuah primary key, misal seperti itu, ataupun dia itu merupakan sebuah foreign key, ataupun dia itu nilainya tidak boleh kosong dan sebagainya gitu ya, yang bisa kita lihat nanti di slide mengenai SQL constraint. Nah, ini dia ya, SQL constraint. Yang pertama dia itu ada namanya perintah not null ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa suatu field itu nggak boleh kosong nilainya. Cara penulisan sintaksnya adalah, nah seperti ini ya. Jadi nama kolom tipe data baru not null. Jadi kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Nah, di sini kalian lihat SQL constraint. Nah, SQL constraint ini saya beri tanda di dalam kurung siku, itu artinya dia adalah sifatnya optional. Jadi boleh ada, boleh tidak gitu ya. Jadi tergantung kepada kebutuhannya seperti itu ya. Adapun yang lain-lain ini yang berada di luar tanda kurung siku itu artinya harus ada di dalam sebuah sintaks penamaan create table ini ya. Nah, kita kembali ke SQL constraint. Nah, penggunaannya ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan misalnya nanti create nama table, apa nama tabelnya, kemudian nama fieldnya apa, tipe datanya apa, baru diberikan not null ya. Nah, ini selalu dipisahkan oleh koma ya, antara deklarasi untuk satu field dengan field yang lain. Jadi kalau kalian nanti memiliki ada 10 field, nah maka akan ada 9 koma nanti yang memisahkan setiap definisi dari field-fieldnya. Nah, SQL constraint yang kedua itu adalah unique ya. Nah, ini artinya mendefinisikan kolom-kolom unik yang ada di dalam tabel ya. Nah, untuk unique ini
dia dapat didefinisikan secara tunggal ataupun secara banyak gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau untuk SQL constraint unique itu dapat dimiliki oleh banyak field seperti itu ya. Kemudian ada yang tadi saya bilang primary key. Nah, primary key ini itu menunjukkan kunci data elemen dari sebuah tabel. Nah, penulisan primary key ini ya berbeda dengan penulisan SQL constraint yang sebelumnya ya. Jadi kan kalau tadi kita lihat ya, nah semua itu dituliskan seperti ini ya, mengikuti setiap kolomnya ya. Nah, seperti ini, dia mengikuti setiap kolomnya. Nah, adapun untuk primary key itu dituliskan dengan cara yang berbeda ya. Nah, primary key yang pertama dia harus not null ya. Itu syarat pertama. Kemudian penulisannya adalah nanti di akhir ya, setelah semua field itu dideklarasikan beserta dengan tipe data dan constraint-nya. Nah, baru di akhir itu dituliskan primary key ya. Nah, primary key diikuti oleh dalam kurung nama kolomnya gitu ya. Jadi nama kolom yang mana yang akan dijadikan primary key ya. Nah, udah pasti kita sudah membahas ini ya. Primary key itu adalah kolom yang memiliki nilai yang berbeda dari kolom-kolom yang lain seperti itu ya. Dia juga dapat dikatakan memiliki nilai yang unik seperti itu. Jadi tidak mungkin itu berulang. Jadi misalnya kalau kita sudah belajar kemarin itu di IRD gitu kan ya, untuk sebuah tabel mahasiswa, maka yang menjadi primary key-nya ataupun kunci elemen datanya adalah si NIM. Kenapa? Karena NIM itu berupa sedater angka yang tidak mungkin duplikat dengan yang lainnya ya. Nah, kenapa kita nggak gunakan nama ataupun tanggal lahir misalnya ya? Nah, karena nama dan tanggal lahir itu ada kemungkinan sama dengan orang yang lain ya. Jadi misalnya nama Budi. Nah, nama Budi ini kita nggak tahu ada berapa banyak Budi dalam dunia ini gitu ya. Tanggal lahir juga ya, dalam satu hari itu ada banyak sekali orang yang lahir dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama seperti itu ya. Nah, jadi untuk pemilihan primary key ini itu sudah kita tentukan dari awal ketika tadi kita melakukan perancangan database menggunakan IRD ya. Nah, jadi apa yang menjadi key data element di dalam perancangan IRD kita? Nah, maka field itu yang akan menjadi primary key di dalam MySQL nanti gitu ya. Nah, selanjutnya SQL constraint yang bernama foreign key. Nah, foreign key kita udah bahas ya. Foreign key itu adalah kunci tamu ya, ataupun kunci yang menunjukkan relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain ya. Nah, foreign key ini merupakan primary key dari tabel yang berelasinya gitu ya. Nah, untuk penulisan primary key sendiri ya, itu hampir sama tadi dengan penulisan primary key gitu ya. Nah, hanya saja dia diberikan penambahan kata references ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kolom foreign key ini dia berhubungan ataupun berelasi dengan tabel yang mana dan kolom yang mana seperti itu ya. Jadi misalnya kayak kemarin kita udah membuat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah seperti itu. Nah, jadi nanti foreign key di mahasiswa itu adalah misalnya kode MK-nya seperti itu ya. Nah, kode MK-nya itu akan menjadi foreign key ke primary key dari tabel mata kuliah ya. Jadi itu diberikan dengan references. Jadi nanti references mata kuliah KD MK seperti itu ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya SQL constraint itu check ya. Nah, ini untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam tabel ya. Jadi nanti kita bisa membuat seperti if condition di dalam bahasa pemrograman seperti itu ya. Nah, terakhir adalah default. Default ini untuk memberikan nilai
yang kita inginkan ke dalam kolom ya. Jadi kalau misalnya nilai itu tidak diinputkan, itu juga nggak masalah ya, karena kita sudah memberikan nilai defaultnya gitu ya. Jadi misalnya kita mau memberikan default untuk sebuah kolom, katakanlah misalnya untuk kolom fakultas misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini nanti dibuat gitu kan ya, nama fakultasnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak mau diisikan ya kan, nanti kita buat defaultnya saja gitu. Misalnya default fakultas saintek seperti itu ya. Jadi ini bebas ya, kita mau memberikan default untuk field yang mana. Nah, selanjutnya ada namanya alter. Alter ini untuk merubah ya, untuk merubah struktur dari tabel yang sudah dibuat ya. Nah, untuk alter table ataupun alter database itu hampir mirip ya, jadi memang merubah strukturnya. Nah, saja di alter database itu yang dapat kita lakukan adalah bisa kita merubah nama database seperti itu ya. Adapun untuk alter table itu banyak hal yang dapat kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita bisa melakukan penambahan kolom ataupun penambahan field gitu ya, ataupun kita dapat melakukan rename ya, ataupun merubah constraint dari sebuah field ya. Nah, itu kita gunakan alter column seperti itu ya, ataupun kita mau menghapus sebuah field ya. Nah, maka kita akan menggunakan drop column gitu ya. Nah, ini tanda ini artinya tanda or, jadi atau ya, jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari 3 perintah ini ya kan, untuk digunakan bersama dengan alter seperti itu ya. Jadi untuk menambahkan kolom, untuk mengubah constraint dari kolom gitu ya, dan terakhir untuk menghapus sebuah kolom. Kemudian ada yang namanya drop table. Nah, drop table ini digunakan untuk menghapus table ya. Jadi kalau dikatakan menghapus table, artinya itu semua isi table itu terhapus seperti itu ya. Nah, di sini untuk sintaksnya adalah drop table diikuti oleh nama table dan harus diberi pernyataan apakah restrict, apakah cascade. Jadi harus salah satu ya digunakan ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian gunakan restrict, nah maka nanti penghapusan suatu tabel ini ya, itu tidak akan berpengaruh kepada tabel relasinya ya. Jadi misalnya kayak tadi antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, ketika kalian menghapus tabel mahasiswa ya, ketika diberikan constraint restrict, nah maka tabel mata kuliah itu tidak akan dihapus seperti itu ya, karena restrict tadi ya. Nah, adapun kalau kalian menggunakan sintaks cascade ya, nah ini akan menghasilkan efek yang sebaliknya. Kalau kalian menghapus tabel A, maka tabel B juga akan ikut terhapus seperti itu ya. Jadi ini kalian harus menggunakan dengan hati-hati dalam penggunaan sintaks drop table ini ya. Kalian harus pastikan bahwa kalau memang kalian tidak mau menghapus relasi yang bergantung kepada tabel tersebut kan ya, nah maka kalian gunakan restrict ya. Sebaliknya gunakan cascade apabila memang kalian ingin menghapus juga objek relasi yang lain seperti itu ya. Dalam DDL juga ada yang namanya indeks ya. Nah, indeks ini tujuannya adalah untuk pencarian data lebih cepat gitu ya. Nah, di sini juga dia ada create index, alter index, dan drop index seperti itu ya. Jadi tadi kan kita kan membahas tentang create database, create table, dan terakhir ini create index gitu ya. Nah, untuk create index sendiri ya, sintaksnya tinggal create index, kemudian kita bernama indeksnya. Nah, kita ikuti oleh on di sini ya. On ini untuk menunjukkan kita mau membuat indeks di tabel yang mana seperti itu, dan nanti baru kita lanjutkan dengan nama-nama kolom yang akan kita beri indeks seperti itu ya. Jadi tinggal diikuti saja ya semua perintahnya.
Begitu juga dengan active inactive ini gitu ya. Ini juga seperti tadi penggunaan cascade dan penggunaan restrict. Jadi salah satu saja digunakan ya. Indeks mana yang mau diaktifkan, indeks mana yang mau tidak diaktifkan, seperti itu. Nah, itu tadi adalah perintah-perintah dalam DDL. Jadi sekali saya ulang, DDL di dalam SQL itu terbagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama DDL untuk database, yang kedua DDL untuk tabel, yang ketiga DDL untuk indeks gitu ya. Jadi semuanya menggunakan perintah yang sama, yaitu create, alter, dan drop, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan pembahasannya ya, karena seperti yang sudah saya share kepada kalian slide-nya ya, kalian dapat membaca sendiri, lebih kepada sintaks-sintaksnya saja gitu ya. Sekarang saya mau lebih kita fokus kepada implementasi ataupun penggunaan DDL di dalam software RDBMS ya. Nah, untuk itu kita akan mulai mengaktifkan ya MySQL kita melalui fitur SUM yang sudah diinstalasikan pada PC kita. Untuk itu aktifkan SUM control panel kalian yang sudah kalian instalasikan sebelumnya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ini adalah tampilan SUM control panel. Nah, kita akan menggunakan RDBMS MySQL ya. Untuk itu kita harus memulai service MySQL terlebih dahulu ya. Nah, kita klik start untuk memulai service dari MySQL. Nah, di sini kalian bisa lihat statusnya sudah running ya. Selanjutnya kita klik config, kemudian kita pilih browse. Nah, di sini kita akan membuka folder bin ya, dan selanjutnya kita akan mengcopy alamat directory ini ya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah karena kita nanti akan menggunakan user interface-nya berupa command prompt, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui di mana letak ataupun lokasi dari aplikasi MySQL-nya ya. Nah, jadi kita klik kanan pada address bar-nya, kemudian kita pilih copy address ya, sehingga nanti kita tinggal mempastekan saja alamat ini di dalam command prompt-nya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita buka command prompt ya, dari tombol start silahkan kalian ketikkan cmd. Nah, kemudian klik command prompt. Nah, di sini akan terlihat default dari user yang ada di PC kalian ya. Jadi ini berbeda-beda ya. Nah, karena kita tadi akan menggunakan MySQL ya. Nah, maka terlebih dahulu kita harus mengubah direktori ya, mengubah direktori menjadi direktori yang tadi. Nah, pertama kita ketikkan dulu cd backslash ya, untuk berpindah ke root dari drive C kita. Nah, selanjutnya kita panggilkan lokasi di mana MySQL berada dengan terlebih dahulu mengetikkan cd, kemudian kita klik kanan untuk mempastekan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka kita sudah berada di prompt dari SUM MySQL bin. Nah, selanjutnya kita akan dapat memulai MySQL kita
dengan terlebih dahulu mengetikkan sintaks MySQL min u spasi root spasi min p. Ini artinya kita akan memulai penggunaan RDBMS MySQL ya, di mana secara default usernya adalah root ya, dan passwordnya adalah kosong ya, itu secara defaultnya ya. Nah, di sini kita bisa lakukan enter. Nah, di sini akan dimintakan enter password ya, karena secara default passwordnya adalah kosong, maka kita kosongkan saja dan kita lanjutkan dengan tekan enter lagi. Nah, maka di sini sudah dapat kalian lihat tampilan dari user interface ke MySQL. Nah, sekali lagi, kita akan memulai pembelajaran kita dengan menggunakan command prompt ya. Walaupun nanti kita akan menggunakan GUI ataupun graphical user interface seperti misalnya PHP MyAdmin gitu ya, untuk mengakses si MySQL ini ya, ataupun kita menggunakan juga MySQL Workbench gitu ya, itu juga boleh gitu ya. Jadi untuk tahap ini, tahap awal kita mempelajari SQL, maka kita ada baiknya belajar dari menggunakan command prompt. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita baru bisa mengetikkan sintaks SQL ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus terlebih dahulu melihat apa saja database yang tersedia di sini ya, di dalam MySQL. Nah, caranya dengan mengetikkan show databases. Nah, jangan lupa diakhiri oleh tanda semikolon ataupun titik koma. Nah, kalian bisa lihat ini hasilnya setelah di enter. Nah, secara default MySQL memiliki database ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat database kita sendiri dengan mengimplementasikan perintah-perintah DDL yang tadi sudah kita pelajari ya. Tentunya kita akan memulai terlebih dahulu dengan pembuatan database baru ya. Apapun bila kalian tidak mau buat database baru, kalian bisa langsung memilih salah satu database yang sudah ada gitu ya, dengan menggunakan perintah use nama database-nya apa, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan memulai dengan membuat database terlebih dahulu. Kita akan menggunakan DDL di sini. Yang pertama kita akan membuat database ya. Nah, kita akan gunakan perintah create database. Nah, diikuti oleh nama database-nya. Nah, nama database-nya misalnya kita beri dengan nama belajar ya. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan semikolon di akhirnya, kemudian kita klik enter. Nah, maka sistem akan memberikan pesan ya, query OK, one row affected. Itu artinya eksekusi sudah berhasil ya. Nah, kita akan lihat kembali sekarang dengan show databases, apakah database yang sudah kita buat tadi, database belajar, sudah ada di dalam MySQL. Nah, caranya kita ketikkan kembali show databases ya, ataupun kalian bisa menekan tombol panah atas untuk history dari perintah-perintah yang sudah diketikkan sebelumnya ya. Nah, kemudian kita show databases, kita enter lagi. Nah, sekarang kita lihat ya, database belajar sudah ada ya. Sebelumnya database belajar tidak ada. Nah, sekarang sudah ada database belajarnya ya. Nah, setelah database ini kita buat ya, nah selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database tersebut ya. Nah, sebelum bisa kita lakukan pembuatan tabel, maka terlebih dahulu kita harus memberitahukan kepada MySQL bahwa kita akan menggunakan database belajar untuk melakukan pembuatan tabel selanjutnya gitu ya. Nah, maka kita ketikkan use
nama database-nya ya. Nah, yaitu belajar. Jadi kita akan memberitahukan kepada MySQL bahwa kita akan menggunakan database belajar. Nah, di sini database sudah berubah ya. Nah, kita sudah berada di bawah database belajar. Seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, saya sudah merubah tampilan screen kita terlebih dahulu ya. Ini saya buat bersisian dengan slide yang mengandung sintaks SQL ya, agar memudahkan kita dalam memahami dan melakukan praktikum SQL ini ya. Nah, di sini kita akan memulai dengan membuat sebuah tabel. Tentunya tabel itu berada di bawah database belajar. Nah, sebagai contoh ya, saya akan membuatkan tabel untuk IRD yang sebelumnya sudah pernah kita praktikkan ya. Nah, ini IRD yang sebelumnya sempat kita pelajari di beberapa minggu yang lalu, di mana kita membuat IRD dengan menggunakan aplikasi Lucidchart ya. Nah, hari ini kita akan mulai mentranslasikan tabel-tabel dalam IRD ini ke basis data MySQL. Sebagai contoh ya, saya akan terlebih dahulu mencontohkan pembuatan dari tabel yang paling sederhana, yaitu tabel dosen ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, ada 3 buah tabel ya. Nah, di mana kita nanti akan memulai pembuatan tabel dari tabel yang paling independen terlebih dahulu ya. Artinya apa? Kita dapat memulai dari sebuah tabel misalnya dosen ataupun mahasiswa ya. Kalau untuk contoh ini ya, di mana tabel ini dia merupakan referensi untuk tabel yang lain, yaitu tabel mata kuliah ya. Jadi jangan mulai dengan tabel mata kuliah, tapi mulai dulu dari tabel dosen seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke user interface MySQL kita ya. Kita akan mulai membuat sintaks MySQL seperti yang tertera di sini ya. Nah, kita tuliskan create table ya. Nah, nama tabelnya tadi adalah dosen ya. Nah, kita akan buat create table dosen ya. Kita enterkan, kemudian kita mulai dengan deklarasi setiap fieldnya ya. Nah, tadi itu ada field NID ya, nomor induk dosennya. Nah, di sini diikuti oleh tipe datanya ya. Nah, tipe datanya adalah integer ya, karena NID ini nanti akan digunakan untuk primary key-nya seperti itu ya. Nah, di sini kita berikan constraint not null dikarenakan nanti dia akan menjadi primary key. Kemudian kita berikan koma untuk memisahkan antara satu field dengan field yang lain. Nah, selanjutnya kita buatkan field yang kedua, yaitu nama dosennya ya. Jadi kita buat di sini misalnya nama, kemudian tipe datanya kita akan gunakan varchar ya. Nah, varchar di sini dia membutuhkan panjang data ya. Jadi kita bayangkan dulu kira-kira nama orang paling panjang itu berapa karakter sih gitu ya. Nah, kita buatlah misalnya 50 karakter ya, sehingga nanti dia bisa menampung 50 karakter dari nama orang ya. Nah, di sini kita mau menambahkan SQL constraint boleh, tidak juga nggak apa-apa seperti itu ya. Artinya kalau misalnya kita membiarkan nama varchar ini tidak kita berikan constraint seperti not null, maka nanti nama ini ya tidak apa-apa kalau nggak diisi gitu ya. Nah, tapi ya biar untuk nanti menggampangkan gitu ya, tidak terjadi data yang kosong, kita buatkan saja not null juga. Nah, selanjutnya berdasarkan IRD kita yang tadi, di mana tabel dosen hanya memiliki 2 buah field ya. Nah, maka fieldnya ini sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita harus memberikan constraint untuk primary key-nya. Nah, jadi di sini kita ketikkan primary key
kemudian diikuti oleh nama field yang akan menjadi primary key, yaitu NID. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya kita berikan tanda tutup kurung untuk pasangan buka kurung di awal tadi, dan kita akhiri dengan titik koma. Kita enter. Nah, kalau di sini kita sudah bisa lihat ya, hasilnya adalah query OK, 0 rows affected ya. Nah, ini juga memberikan notifikasi bahwa query yang sudah kita buatkan tadi, nah itu sudah berhasil dieksekusi oleh sistem MySQL-nya. Untuk melihat apakah tabel tersebut sudah benar berada di bawah database belajar, maka kita ketikkan show tables ya, untuk melihat daftar tabel apa saja yang ada di dalam database belajar ini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini sudah ada satu tabel, yaitu tabel dosen. Nah, seperti itu ya. Nah, gampang ya untuk pembuatan tabel. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian cara yang lain ya, ataupun cara cepat untuk membuatkan sintaks create table ini ya, dengan memanfaatkan aplikasi Lucidchart ya. Jadi kita buka kembali aplikasi Lucidchart kita. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, nah ini sudah ada IRD ya. Nah, IRD dengan menggunakan model satu kolom. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan contoh untuk IRD yang menggunakan 3 kolom ya. Untuk itu saya buatkan terlebih dahulu halaman baru. Selanjutnya saya akan memilih jenis entitas yang ini. Ya, seperti ini ya. Di sini misalnya kita beri nama entitas tadi ya, misalnya dosen. Kemudian di sini kita berikan tadi misalnya primary key, yaitu NID. Nah, di sini tipe datanya kita berikan integer. Ya. Nah, selanjutnya untuk field yang kedua, key-nya kita kosongkan. Selanjutnya nama fieldnya kita ubah dengan nama, dan tipe datanya adalah varchar 50, misalnya tadi seperti itu ya. Oke. Adapun untuk field yang ketiga itu kita hapus karena hanya melibatkan 2 field. Nah, maka seperti ini ya, sudah terdapat 3 kolom untuk notasi IRD-nya ya. Nah, selanjutnya di awal dulu saya sudah menyampaikan bahwa salah satu kelebihan dari Lucidchart adalah kita dapat mengenerate sintaks SQL-nya ya. Nah, untuk mengenerate sintaks tersebut kita klik export. Nah, kalau kalian lihat ya, begitu kalian klik export, kalian akan melihat sintaks SQL yang persis sama dengan apa yang tadi kita ketikkan ya. Nah, hanya saja sedikit perbedaan. Nanti di sini tidak ada constraint not null-nya seperti itu. Ini tentu akan mempermudah kita ya. Jadi kalian tidak perlu lagi nanti mengetikkan dari awal ya, create table dosen bla 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 seperti itu. Nah, tapi yang perlu kalian lakukan adalah mengekspor dari Lucidchart ya. Kalian lakukan dengan copy ya. Jadi kalian bisa memilih RDBMS yang kalian gunakan ya. Jadi nanti akan disesuaikan perintahnya. Nah, Lucidchart mendukung 4 RDBMS, yaitu MySQL, Postgre, SQL Server, dan Oracle ya. Jadi kalau kalian klik di sini di Postgre, maka dia akan menyesuaikan dengan formatnya Postgre, dengan formatnya SQL Server, dan juga dengan formatnya Oracle seperti itu. Nah, kita akan menggunakan formatnya MySQL gitu ya. Jadi kita pilih MySQL, kemudian kita bisa lakukan copy ya, copy to clipboard, ataupun kalian juga bisa select ya, kemudian kalian pilih copy seperti itu juga bisa ya. Nah, nanti selanjutnya kalian tinggal mempastekan saja di comment prompt-nya seperti itu ya.
Oke, sekarang kita akan coba ya dengan membuat satu tabel yang lain. Nah, di sini saya akan membuat tabel mata kuliah ya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu misalnya mata kuliah. Kemudian kita berikan primary key-nya. Yang pertama tadi adalah kode MK. Di sini kita berikan tipenya misalnya integer. Kita perbesar dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk field yang kedua, key-nya kita kosongkan. Nama fieldnya adalah nama MK dan tipe datanya sama seperti tadi ya, misalnya varchar 50. Selanjutnya di sini ada yang namanya SKS ya. SKS ini adalah integer juga ya, karena kan nanti dia jumlahnya ya 1, 2, 3 gitu ya, berapa SKS ya. Dan terakhir kita membutuhkan satu field lagi untuk foreign key-nya ya. Nah, di sini kita buatkan foreign key yaitu NID ya. Nah, tipenya juga sama seperti NID dari dosen, yaitu integer. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buatkan relasinya ya. Kita akan menarik garis relasi dari NID dari dosen ke NID pada mata kuliah seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik kembali export. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sudah ada tergenerate ya sintaks SQL untuk tabel-tabel yang sudah kita buatkan tadi. Nah, di sini Lucidchart belum mendukung untuk generate foreign key ya. Nah, namun setidaknya dengan sudah adanya sintaks dasar create table ini setidaknya sudah mempercepat kita dalam mengetikkan sintaks create table. Nah, sekarang kita bisa kopikan create table ini untuk kita gunakan di dalam MySQL command prompt kita. Sekarang kita buka kembali MySQL command prompt-nya. Nah, sekarang kita klik kanan pada mouse kita. Nah, maka terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuatkan foreign key-nya ya. Nah, kita buka terlebih dahulu slide foreign key. Nah, kita akan menambahkan constraint foreign key. Nah, di sini ya, kita hapus terlebih dahulu baris terakhir. Ya, sekarang kita berikan tanda koma terlebih dahulu ya, dan kita lanjutkan dengan foreign key. Nah, foreign key ini diikuti oleh nama kolom terlebih dahulu. Jadi nama kolom yang akan menjadi foreign key-nya yaitu kolom NID. Nah, di sini kita ketikkan references lalu diikuti dengan nama table yang menjadi relasinya ya. Nah, di sini nama tabelnya adalah dosen dan kolom yang menjadi referensinya adalah kolom NID juga. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan tanda kurung penutup untuk blok create table dan kita beri tanda titik koma. Kita enter. Nah, maka kita sudah lihat di sini hasilnya query OK. Artinya, tabel yang kedua beserta relasinya itu sudah berhasil kita buat.
ya. Nah, selanjutnya kita mulai bisa beranjak kepada sintaks untuk data manipulation, ya. Nah, jadi kita akan mulai memasukkan data kepada tabel-tabel yang ada, ya. Nah, pertama kita akan memasukkan data terlebih dahulu untuk tabel dosen, ya, karena tabel dosen merupakan tabel yang independen. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara menginput data ke dalam database MySQL melalui command prompt, ya. Kita akan menggunakan sintaks untuk DML, yaitu insert into. Jadi kita mulai ketikkan insert into, nama tabel adalah dosen, kemudian values, ya. Nah, kita beri tanda kurung. Nah, di sini untuk setiap isi data itu kita harus berikan tanda petik tunggal. Jadi misal tadi untuk NID data pertamanya adalah 1, ya. Nah, kita berikan koma. Kemudian tadi nama dosen, ya. Nama dosennya misalnya adalah Budi, seperti itu. Kemudian kita beri tanda tutup kurung dan akhiri dengan tanda titik koma. Kita enterkan, ya. Maka di sini dapat terlihat bahwa satu data sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita mau memasukkan data untuk tabel mata kuliah, ya. Nah, kita lakukan hal yang sama. Di sini kita tinggal merubah saja nama tabelnya, yaitu tadi tabel mata kuliah. Nah, values-nya yang pertama juga kita beri 1, kemudian namanya adalah nama mata kuliahnya, ya. Misalnya mata kuliahnya di BMS, seperti itu. Kita berikan koma, kita masukkan sekarang jumlah SKS-nya, misalnya 3 SKS, ya. Nah, terakhir kita masukkan di sini adalah NID dari dosennya, ya. Jadi bukan memasukkan nama dosennya, ya, tapi NID-nya. Nah, kayak tadi kan kita sudah ada satu data, ya, yaitu Budi dengan NID 1. Nah, maka kita tuliskan di sini 1, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa relasi antara mata kuliah dengan dosen itu dihubungkan oleh field NID-nya yang menunjukkan ke nomor identitas dari si dosennya, ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka di sini sudah terlihat bahwa data juga sudah masuk, ya. Nah, kalian dapat berlatih dengan memasukkan beberapa data yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan mengenai update, ya, sintaks DML yang kedua, yaitu update. Nah, update ini kita gunakan untuk memperbaharui datanya, ya. Nah, di sini yang perlu kalian tekankan adalah jangan lupa menggunakan klausa where. Kenapa? Karena kalau kalian enggak gunakan klausa where, begitu ini dijalankan perintah update-nya, maka seluruh data itu akan berubah, ya. Jadi seandainya nih kita memiliki 100 data di dalam tabel kita, ya. Nah, kita lakukan update, tapi kita lupa memberikan klausa where, ya. Nah, maka nanti 100 data itu akan memiliki data yang sama semuanya, karena terupdate semuanya, ya. Jadi klausa where ini benar-benar harus kalian perhatikan, jangan sampai dia terlupakan, ya. Nah, misalnya di sini saya akan mencontohkan gitu, ya, untuk melakukan update nama tabel. Misalnya saya akan mengupdate nama dosen, ya. Jadi update dosen, set. Nah, field apa yang mau kita update?
Ya, misalnya saya mau mengupdate field nama, ya. Nah, jadi saya akan buat set nama sama dengan, nah, yang tadinya itu Budi, misalnya saya mau buat Budi aja. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini jangan lupa kita buatkan where-nya. Nah, ini karena saya hanya ingin mengupdate satu field saja, maka tidak perlu saya berikan koma untuk field selanjutnya, gitu ya. Nah, tapi kalau nanti kalian mau mengupdate beberapa field, nah silahkan berikan koma untuk memisahkan setiap field yang akan diupdate. Oke, nah sekarang saya akan tuliskan where-nya ya, agar benar-benar update yang field yang saya mau saja, gitu ya. Nah, where-nya ini saya akan buat kondisinya adalah NID-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita berikan titik koma, maka kita enter. Nah, di sini ada notifikasi bahwa sudah berhasil di-update ya. Satu baris sudah berubah. Seperti itu. Adapun bila kalian ingin mencoba untuk melakukan delete, kalian dapat menggunakan sintaks delete ya. Nah, lagi-lagi jangan lupa kalian gunakan where-nya ya. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan untuk mendelete data, mungkin nanti kalian masukkan kembali beberapa data gitu kan ya. Nah, nanti kalian coba hapus salah satunya ya dengan menjalankan perintah delete seperti ini ya. Sekali lagi, jangan lupakan where-nya ya. Oke, terakhir saya akan mencontohkan untuk DCL ya, yaitu Data Control Language, di mana nanti kita akan menjalankan perintah seperti grant, revoke ataupun deny ya. Jadi perintah grant itu digunakan untuk memberikan izin akses ke pengguna database ya, dan perintah revoke itu sebaliknya untuk mencabut izin yang kita berikan ya. Adapun deny itu untuk mengabaikan akses terhadap user tertentu. Agar dapat menggunakan sintaks DCL, maka kita terlebih dahulu harus menambahkan sebuah user baru. Jadi ya, kalau secara default kan MySQL ini memiliki user yang bernama root ya. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan user yang lain ya. Caranya adalah dengan membuat user terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan create user, kemudian nama usernya ya. Nama usernya siapa? Misalnya nama usernya adalah admin 1 ya. Nah, kemudian kita berikan akses kepada servernya, yaitu di sini contohnya adalah localhost. Nah, jangan lupa berikan tanda titik komanya ya. Untuk membuat user, kita tekan enter. Nah, maka satu user sudah berhasil kita buat ya. Nah, selanjutnya baru kita berikan perintah DCL berupa grant. Nah, kita berikan di sini grant privilege-nya berupa all, artinya dia bisa memiliki akses penuh ya untuk sebuah objek database, dan di sini objeknya adalah on table ya. Jadi hanya kepada tabel tertentu saja ya. Jadi di sini kita akan memberikan grant seluruh akses terhadap tabel dosen to, nah kepada siapa? Nah, kepada user yang baru saja kita buat, yaitu si admin 1 ya. Admin 1 add localhost. Nah, jangan lupa kita berikan tanda titik koma ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah cara untuk memberikan
privilege ataupun akses kepada sebuah user. Nah, dengan cara yang sama kita juga dapat menjalankan perintah revoke ataupun deny, ya. Nah, jadi ini dapat kalian coba lagi untuk praktikan, ya. Nah, sampai di sini bagian pertama dari SQL ini sudah selesai, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mulai mempraktikkan bagaimana melakukan query data, ya. Nah, untuk itu nanti kalian silahkan kembali mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di hari ini mengenai SQL 1 dengan mengerjakan tugas praktikum yang akan diberikan di Google Classroom-nya, ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk atensinya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silahkan seperti biasa dipertanyakan melalui kanal-kanal yang kita gunakan dalam pembelajaran kita, ya, baik itu di Google Classroom ataupun melalui WhatsApp Group. Dan jangan lupa kunci dari memahami ini semua adalah sering-sering berlatih, ya. Jadi jangan pernah mengeluh untuk terus mencoba dan mencoba. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.